Ronan, Marco. Why aren't you saying anything? Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Hah? Yang kondangan ketemu mantannya? Cie, yang gagal move on? Pokoknya, buat yang udah subscribe, aku doakan semoga dipermudah melupakan sang mantan dan tentunya bisa bahagia dengan pasangan masing-masing. Amin. Well, aku mau bahas film horor pembuka awal tahun 2024. Ada film Night Swim yang rilis 3 Januari 2024 kemarin, disutradarai oleh Bryce McGuire, sementara James Wan jadi produsernya. Dan kisah film ini berakar dari film pendek tahun 2014 dengan judul yang sama, yang juga dibuat oleh orang yang sama. Dalam filmnya, Wyatt Russell berperan sebagai Ray Weller. Ray Weller itu seorang mantan pemain bisbol liga utama yang terpaksa pensiun dini karena penyakit degeneratif. Karena hal itu dan untuk proses pemulihan dirinya agar lebih cepat juga, si Ray Weller pun mutusin pindah rumah. Dia nggak pindah sendiri, secara dia juga ngeboyong istrinya yang bernama Eve, terus ngeboyong putrinya yang udah remaja bernama Izzy, dan putra kecilnya si Elliot. Rumah yang dia tempati sekarang rupanya ada kolam renang yang cukup luas, mewah, akan tetapi tanpa sepengetahuan mereka, di kolam renang itu menyimpan misteri. Simple. Maksudnya gini, ini horor tapi setnya itu kolam renang. Beda emang, dan biasanya kan rumah angker, gedung angker, atau apa itulah yang serem-serem, tapi ini kolam renang yang kayaknya nggak ada bahaya sama sekali. Dan ini bikin penonton cukup was-was dengan karakter yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Pengambilan gambarnya yang nggak biasa. Dari permukaan, dalam, samping kolam renang, semuanya itu diambil dengan sangat bagus. Dan bikin penonton ikut cemas ngelihat karakter yang ada di dalamnya, serius. Tapi aku juga punya catatan. Dalam perjalanan film ini, rupanya Wyatt Russell agaknya kurang berhasil menghidupkan karakter Ray Weller. Terus ada Kerry Condon yang berperan sebagai Eve, juga terlihat nggak memberikan penampilan yang tulus sebagai istri yang mendukung suaminya. Dan untuk kedua anaknya yang diperankan sama Emily dan Gavin sebagai Izzy dan Elliot, kendati pun menambah dimensi keluarga Weller dengan dinamika remaja dan kepolosan anak kecil. Hanya saja keseluruhan chemistry dalam kacamataku sebagai penonton masih terlihat cenderung kaku. Aku jadi nggak melihat mereka benar-benar seperti keluarga yang utuh. Kalian paham kan maksud aku? Pada intinya, interaksi di antara anggota keluarga Weller terasa kaku sehingga mengurangi daya tarik emosional yang bisa lebih dalam sebenarnya. Dan kegagalan dalam mengeksplorasi hubungan keluarga dengan lebih mendalam menjadi hambatan dalam menghadirkan ketegangan emosional yang lebih intens dalam film ini. Tapi nih ya, tapi ada plusnya kok. Mungkin fase awal film kurang menarik, ya biasa gitu, tapi paruh keduanya cukup bikin keseruan yang lumayan seru dinikmati. Skenario film ini memang hanya berhasil merentangkan ketegangan dan misteri yang mendalam pada fase-fase akhir, tapi oke lah, itu cukup berhasil bikin penonton penasaran dengan rahasia aksi paruh akhirnya. Tapi ada satu hal lagi yang jadi keluhan nih beberapa penonton, semacam pentingnya jumpscare untuk film horor. Dalam film ini ternyata kayak kurang diperhatikan. Jumpscare film ini terbilang sangat minim. Bagi penonton yang suka film horor yang sukanya ngejutin tiap menit, ini nggak sama sekali, nggak cocok sama sekali buat mereka. Tapi tetap treatment filmnya mungkin memang meminimalisir jumpscare. Dan mau sedikit atau banyak, film Night Swim tetap berjalan sebagai mestinya sebuah film, yaitu bertugas untuk menghibur penonton.
Untuk skor awalnya aku memutuskan untuk kasih nilai 4. Jujur aja aku bahkan udah kasih skornya dalam versi artikel. Namun ketika aku mencoba menggali momen positif lain dari film ini, ialah nggak dipungkiri paruh kedua dan terakhir film ini menyajikan klimaks yang bisa dibilang memuaskan dan lumayan mengejutkan dengan pengambilan gambar yang mahal. Maka aku putuskan dalam video ini skor filmnya 6 dari 10. Pokoknya selamat menonton ya. Oke deh, makasih banyak buat kawan-kawan yang udah subscribe. Kalian udah bikin aku semangat konten. Yang belum nonton filmnya silahkan nonton. Lagi-lagi aku tegaskan ini subjektif dan juga nggak masalah kalau beda. Well, sampai jumpa di review berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.